Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menceritakan serba-serbi tentang pengalaman saya waktu anak saya yang nomor 2 ini dia visanya overstay atau ARC-nya itu overstay. Jadi ikutin aja. Jadi saya akan membuatnya dalam beberapa bagian karena ini akan jadi perjalanan panjang dan nanti saya akan masukkan ke dalam sebuah playlist khusus membahas tentang drama overstay. Oke, jadi buat teman-teman yang belum tahu, overstay itu adalah sebuah pelanggaran izin tinggal di sebuah negara. Jadi visanya itu habis. Dan bagi yang belum tahu visa adalah sebuah bukti bahwa kita tuh telah diizinkan oleh pihak imigrasi negara yang kita tempatin gitu. Jadi kalau misalkan saya ini kasusnya kan saya ikut suami saya kerja, saya harus mau ikut suami itu harus bikin visa residen dulu, visa penduduk dulu di Taiwan. Dan nanti ketika kita sampai di Taiwan dalam kurun waktu 15 hari kita harus membuat yang namanya ARC. Jadi ARC ini sejenis KTP gitu dan dia ada masa berlakunya bisa setahun, 2 tahun atau 3 tahun tergantung kebutuhan kita. Jadi pada saat kita bikin ARC kita membayarkan sejumlah uang yang per tahunnya itu senilai 1.000 dolar Taiwan gitu. Jadi gitu ya. Jadi si ARC-nya si Lupna ini ternyata expire dan kami orang tuanya itu tidak ada yang ngeh. Kenapa? Karena kalau masa expire saya sama anak yang pertama itu ngikut suami, jadi sama-sama September waktu itu. Jadi di 1 tahun itu bulan September kami tahu kalau misalkan September itu kita harus siap-siap perpanjang ARC-nya. Dan tapi ternyata anak saya yang nomor 2 ini karena lahir di Taiwannya bulan April, dihitungnya tuh udah dari tahun lalunya, jadi setahun dari bulan Aprilnya. Jadilah waktu bulan Mei awal Juni gitu kita dikasih tahu kantor suami, jadi ini kok anak yang kedua kamu tuh kok nggak bisa dibayarkan ya NHI-nya. NHI itu sejenis kalau di Indonesia tuh BPJS ya, jadi asuransi kesehatan. Pas kita cek, kita shock semuanya karena ternyata itu udah lewat sebulanan gitu. Jadi ya dari situ sih kita memang langsung cari tahu gimana nih kalau misalkan expire kayak gini ya, pastinya kita harus urus ke imigrasi kayak gitu. Jadi buat temen-temen yang misalkan punya ARC, sebaiknya sih bikin reminder ya di HP kalender, jadi sebulan sebelumnya itu biar bisa ngasih inget teman-teman supaya nggak miss. Dan sebetulnya juga sih dari pihak imigrasi tuh ngasih surat peringatan, jadi katanya sih 3 kali, tapi waktu itu saya lupa ingat pernah datang surat dari imigrasi Taiwan. Saya cuma baca surat depannya nih, jadi saya kasih tahu suami ini kita dapat surat peringatan dari imigrasi ini kayaknya sih untuk memperpanjang ARC waktu itu. Dan kata suami nanti aja kita perpanjang paspor dulu karena paspornya kebetulan di tahun yang sama itu juga harus diperpanjang di bulan September. Jadi kan alurnya itu memang kita harus perpanjang paspor dulu baru ARC. Emang agak-agak ribet buat teman-teman yang puyeng, pelan-pelan ya. Nah jadi gitu. Jadi setelah kita tahu dia ini overstay, kita langsunglah meluncur ke imigrasi untuk menanyakan status anak kita ini masih bisa nggak untuk tetap stay di Taiwan. Oke, jadi pas kita udah lapor, mereka ngasih tahu ada 2 syarat. Yang pertama itu harus bikin visa residen dari ulang. Jadi harus yang kalau kalian punya paspor tuh buat masuk negara itu kan ada visanya tuh kalau mau ke negara tertentu. Nah itu kita urus di mana, di Indonesia, kantor yang ada di Indonesia kayak gitu. Kita udah nego-nego lah ya waktu itu kan karena masuknya udah bulan Juni, pandemi lagi hot-hotnya banget di Indonesia waktu itu. Kita berpikir mungkin akhir tahun udah rada mendingan nih, jadi kita minta izin boleh nggak nih misalkan Desember aja saya mudiknya untuk urus si visa ini gitu. Dan dari mereka ternyata mengizinkan dengan alasan anak saya itu masih bayi, jadi masih dalam usia yang tidak akan kena denda kalau misalkan overstay. Jadi ada batas usianya, di bawah 14 tahun itu anak-anak masih nggak didenda kalau misalkan overstay gitu. Kalau misalkan dari 14 sampai 18 tahun itu dendanya setengahnya dari yang denda reguler. Kalau overnya 90 hari itu dendanya 10.000 NT. Ya 10.000 itu 5 juta rupiah. Kalau misalkan kurang dari 90 hari itu 2.000 sampai 8.000 NT tergantung dari durasi telatnya itu berapa lama gitu.
Jadi itu kira-kira. Jadi yang pertama itu harus bikin visa baru gitu dari Indonesia. Yang kedua itu harus keluar dari negara Taiwan. Dan mereka sih ngasih clue gitu. Jadi negaranya itu bisa ke negara mana aja, yang penting itu ada stempel keluar dari Taiwan. Nanti baru masuk lagi Taiwan kayak gitu. Oke, kira-kira itu ya. Jadi pertama-tama kita lapor dulu ke imigrasi, nanya-nanya syaratnya. Waktu kemarin itu ternyata dikasih 2 syarat itu. Kan masih agak-agak, ya ampun pandemi gini harus pulang, masih bayi ini. Kita mencobalah cari alternatif lain yang ibaratnya minta bantuan, mungkin bisa ke Kementerian Luar Negerinya Taiwan. Ternyata kan bukan wewenang mereka, ini memang full ada di wewenangnya si bagian imigrasi gitu. Saya juga udah coba nanya-nanya ke kantor perwakilan Indonesia yang ada di Taiwan juga, ya mereka juga nggak punya wewenang karena ini adalah memang wewenangnya si Taiwan gitu, imigrasi Taiwan. Oke, singkat cerita kita minta request bulan Desember aja nih keluarnya, kita minta izin, boleh nggak kita Desember gitu? Oh boleh. Ya udah, nanti pokoknya sebelum kamu keluar dari Taiwan kamu lapor lagi ya gitu. Jadi kita dikasih sebuah secari kertas, alamatnya. Ternyata itu kantor khusus yang menangani orang-orang yang pada overstay. Jadi dia tuh kayak polisi militernya imigrasi. Jadi itu tuh local brigade. Jadi memang satuan khusus yang mengurus itu orang-orang yang pada overstay. Kalau di sini kan itu sangat diperlukan ya, karena banyak banget nih TKI atau enggak banyak juga pokoknya para pekerja migran itu yang misalkan dia ARC-nya udah habis tapi dia tetap masih kerja di sini, nggak diperpanjang, misalkan sebetulnya kontraknya udah habis itu dia kayak melarikan diri atau enggak, ya banyak kasus lah ya. Jadi setelah dari situ kita tunggu nih, akhirnya bulan September kita diminta untuk lapor lagi ke kantor yang polisi militer itu. Sampai di bulan September kita datang ke kantor itu, kita ngasih tahu kalau kita overstay gitu, dan mereka sempat kayak bingung, kok baru lapor sekarang? Oh enggak, dulu kita pernah lapor, tapi katanya nanti kalau misalkan mau keluar Taiwan kamu lapornya ke sini gitu. Itu agak panjang, nunggu rada lama. Akhirnya mereka ya udah balik lagi bilang, oke, kamu memang mau keluar Taiwan sekarang, mana tiketnya? Enggak, kita baru mau memastikan kembali kira-kira masih ada nggak nih. Kita masih nyoba-nyoba juga waktu itu, masih ada nggak ya kemungkinan kalau misalkan anak saya ini bolehlah dikasih keringanan kayak gitu ibaratnya. Tapi ternyata tidak berhasil, dan mereka itu akhirnya ngasih kesimpulan gini, ya udah ketika kalian ingin pulang dan udah beli tiket pesawat, 10 hari sebelum keberangkatan itu kalian harus lapor gitu. Jadi urutannya memang ada beberapa persyaratan kalau misalkan kalian overstay. Jadi apaan aja persyaratannya yang harus dibawa ke polisi militer imigrasi itu adalah, yang pertama paspor, yang kedua itu ARC, yang ketiga itu tiket pesawat dalam kurun waktu 10 hari ke depan. Jadi maksimal tuh 10 hari gitu. Jadi misalkan kalian mau terbang tanggal 10 Januari, itu tanggal 1 Januari udah bisa lapor gitu ya. Dan kalian hanya akan soalnya kenapa? Karena dari kita lapor, kita mau keluar Taiwan itu dalam kurun waktu 10 hari itu harus keluar Taiwan. Jadi misalkan kalian beli tiketnya tanggal 15, kalian lapornya tanggal 1, itu yang nggak akan bakal bisa gitu. Dan bawa uang denda kalau misalkan kalian masuk kategori umur yang dikenakan denda gitu. Karena saya anak-anak, alhamdulillah nggak ada denda. Seperti itu ya. Jadi kita juga memastikan kita boleh nggak ya kalau misalkan nggak usah pulang ke Indonesia. Jadi waktu itu saya dapat ide dari teman-teman dan pengalaman orang-orang yang selalu berkaitan dengan perpanjangan visa di sini, bahwa jadi waktu itu saya kepikirannya ya udah deh saya bikin visanya dari jarak jauh aja. Kita juga udah nanya sih sama imigrasi dari mereka, ya udah kita nggak peduli lu bikinnya gimana, ibaratnya kayak gitulah ya. Jadi itu persyaratan saya kirim pakai FedEx. Jadi saya minta tolong sama teman saya yang ada di Indonesia untuk ngurusin visa residen. Di situ pun prosesnya lumayan panjang ya teman-teman. Jadi insya Allah kalau misalkan ada kesempatan dan waktu dan pertolongan dari Allah, saya akan membuat videonya dalam yang lain ya. Singkat cerita, visanya udah jadi dan udah dikirimin lagi ke Taiwan. Berarti saya tinggal melakukan syarat yang kedua, yaitu keluar dari Taiwan. Jadi waktu itu saya
ngelihat pengalaman teman-teman yang lain keluar Taiwan itu pada ke Hong Kong, jadi same day gitu loh. Jadi pergi pagi nyari penerbangan yang balik lagi dalam kurun waktu 1 hari. Kan itu akan jauh lebih murah dan efektif ya. Apalagi perjalanan ke Hong Kong itu cuma 1,5 sampai 2 jam gitulah. Jadi saya berpikir saya tinggal ngajak si Lupna aja untuk ke Hong Kong balik lagi dalam waktu yang sama. Jadi nggak perlu ninggalin si Duha lama-lama dan nggak perlu pulang ke Indonesia yang waktu itu kita masih kayak agak takut-takut gitu ya, karena kasus coronanya tuh kasusnya makin melonjak dan kita khawatir juga ya kalau misalkan kita mudik kita juga nggak bisa kemana-mana gitu kan. Oke, jadi waktu itu kita beli tiket ke Hong Kong dan kita lapor ke polisi militer. Kita udah lapor, udah diproses, kita akan dikasih sebuah surat yang menyatakan bahwa kita tidak didenda dan kita udah lapor overstay, jadi ini aman nih. Jadi ketika nanti di bandara kita nggak akan ditanya-tanya, ini kok kamu baru keluar sekarang gitu. Kalau kalian nggak ngurus, itu pasti kalian nggak akan bisa keluar Taiwan. Karena apa? Pada saat pengecekan abis check-in kan ada lewatin imigrasi ya, kalian pasti akan diinvestigasi sih, karena kok nggak ada, kok visa kalian udah habis kalian keluar gitu aja gitu, nggak lapor dulu gitu. Jadi pastikan ketika kalian ke polisi militer akan mendapatkan secari kertas yang isinya itu pelaporan diri, kayak penyerahan diri kalau nih gue udah lapor gitu. Oke, udah sampai situ saya udah beli tiket berangkat Hong Kongnya kan, udah lapor. Saya belum beli tiket yang baliknya, jadi pas nyampe rumah saya telepon mau beli tiket pesawat gitu ya, mau beli tiket pesawat dari Hong Kong balik ke Taiwan. Ternyata disitulah drama baru dimulai. Jadi ternyata kalau misalkan dari Hong Kong ke Taiwannya lagi itu nggak bisa same day. Jadi kalau misalkan kita nih terbang ke Hong Kong nih sekarang, ini saya buat video ini kan bulan April ya. Jadi kalau kita terbang ke Hong Kong mau balik lagi ke Taiwan, itu tetap aja di Hong Kong kita tuh harus karantina 2 minggu. Jadi pas saya beli tiket saya akan ditanyakan, kamu nanti akan karantina di mana? Saya bilang, oh saya nggak karantina karena saya cuma pindah gate aja untuk penerbangan berikutnya. Ini jadi kita kayak kasih tahu gitulah kita lagi ada keperluan keimigrasian yang mengharuskan kita keluar Taiwan kayak gitu. Ternyata tidak diperbolehkan tanpa karantina teman-teman. Jadi kayak gitu kondisinya, akhirnya tutup telepon, diskusi sama ayahnya Lupna nih. Ya udah akhirnya kita memutuskan secara singkat gitu ya udah berarti pulang ke Indonesia. Dari situ cancel tiket Hong Kong dan langsung beli lagi tiket ke Indonesia, karena kan kita udah terlanjur lapor overstay nih, nggak mungkin lagi kita pending lagi untuk kayak berangkatnya. Kita pengen menunda tapi khawatirnya nanti kondisi semakin tidak jelas ke depannya, dan lagi pula kan ini kan sebuah pelanggaran yang emang harus sih dieksekusi dengan segera. Meskipun ya ternyata kan sampai umur 14 tahun itu kan masih belum kena denda. Sebenarnya bisa-bisa aja kita nunggu lagi sampai situasi benar-benar pulih membaik, tapi kan ya udahlah, kita bismillah aja. Ya udah kita jalanin sekarang, ini keputusan yang kami ambil untuk segera mengurus visanya Lupna. Kayak gitu. Jadi ya udah, pada kita setting jadwal sama seperti tanggal kita keberangkatan yang harusnya ke Hong Kong, kita beli tiket PP ke Indonesia. Lalu gimana nih persyaratannya untuk mudik dari Taiwan? Nanti kita akan coba menceritakan dengan singkat persyaratan apa aja yang harus kita lakukan kalau misalkan kita mau pulang ke Indonesia. Oke, sampai di sini dulu video part 1 tentang drama overstay. Terima kasih sudah menyimak dan semoga informasi ini bermanfaat, karena saya khawatir teman-teman akan merasakan apa kesalahan-kesalahan yang kami buat. Jadi terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.